Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Radar Karawang. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bertemu lagi di dalam podcast Radar Karawang. Pada hari ini saya akan berbincang-bincang seru lah. Insya Allah seru nanti ke depannya dengan salah satu tokoh ekrab di Kabupaten Karawang yang sudah menghasilkan berbagai macam produk, ya, dari mulai topi, tas, dan berbagai kerajinan lainnya yang sudah sering mengikuti pameran-pameran di Kabupaten Karawang dan juga di daerah-daerah lain. Ya, kita perkenalkan dengan Pak Supriyadi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Gimana, Pak, hari ini kesibukan akhir-akhir ini apa aja, Pak? Untuk kesibukan hari ini selalu bikin produksi terus untuk kebutuhan sales kita. Kebutuhan sales. Bapak ini, Pak, bisa cerita, Pak, awal mula Bapak mendirikan ataupun membuat usaha ini, Pak, apa, Pak? Untuk produk Karasi 19 ini lahir pada saat COVID-19 tahun 2019 itu. Jadi 19-nya itu memang ke COVID gitu ya? Kita ambil pada saat COVID-nya. Ya. Dan ada filosofinya Karasi 19 itu kreasi Karawang asli. Kreasi Karawang asli. Jadi ini Pak Supriyadi ini memiliki brand namanya Karasi 19. Karasi 19. Kreasi Karawang asli. Yang selalu berkreasi pada saat COVID-19. Alhamdulillah. Berarti kalau dari 2019 sampai hari ini sudah 6 tahunan sudah berjalan, ya. Dari awal pembentukan, idenya dari mana sih, Pak? Bapak jadi merambah ke dunia? Emang dari awal gitu? Enggak, untuk basic saya masuk di Karawang itu tahun 2005 di bidang elektronik, ya. Elektronik. Nah, untuk pada saat itu 2019 COVID, usaha elektronik ambruk, pada saat itu karyawan ada 30. Justru kan kita punya beban moral terhadap teman-teman karyawan seperti itu. Justru itu saya menciptakan inisiatif dan ide gagasan itu menciptakan, awalnya bukan topi, tas. Awalnya itu saya bikin karpet, surpet. Iya, seperti itu. Ya. Ide model-model tas ataupun topinya ini dari mana, Pak? Untuk model ide itu kita desain sendiri, untuk motong sendiri dari kita juga harus ngikutin model-model yang kekinian juga. Nah, 3 bulan sekali saya hukumnya wajib harus menciptakan produk baru. Produk baru. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali wajib gitu ya. Gitu. Biar lebih ini aja ya. Ngikutin pasar. Ngikutin pasar gitu, Pak. Suka dukanya apa tuh, Pak, pas awal pendirian? Suka dan dukanya ya banyak. Sukanya ya kita bisa berteman dan bergaul untuk se-Kabupaten Karawang. Karena kenapa? Untuk produk-produk ini kita jual dengan sistem direct selling, door to door ke RT, ke RW se-Kabupaten Karawang. Oh gitu. Dan udah terjual per hari ini udah sampai 30.000 piece terjual dengan offline itu. Ada yang memasarkannya? Ada. Justru itu saya punya direct selling, marketing. Saya punya sales, saya punya kolektor, saya punya surveyor di situ. Dan ada di bawah juga ada penjahit tadi yang di bawah. Iya. Oh, jadi Bapak produksi dari sini, workshopnya di sini gitu kan ya, langsung dijual. Iya. Dengan direct selling seperti itu. Selling, ya. Ini bahannya Bapak ngambil apa, Pak? Kalau untuk bahan produk yang kami buat ini bahan original jok mobil. Jadi sisa potongan yang nggak dipakai itu sedemikian rupa saya sulap menjadi sesuatu yang bisa bernilai. Produk yang ramah lingkungan seperti itu. Ya. Nah, ini sahabat-sahabat, ini salah satu hasil kreasi buat tangan daripada Pak Supriyadi, ini topi. Ya, topi yang ya berbagai macam jenis ya. Ini ada topi koboi. Topi koboi, terus juga banyak, ini juga di belakang kita ini ada berbagai macam produk daripada Pak Supriyadi. Ini materialnya mentahnya seperti ini. Nah, ini di Shopee juga nggak akan bisa. Kenapa Bapak memilih ini, Pak? Karena memilih ini kita nomor satu akan jadi tas, jadi topi, jadi produk udah pasti untuk kualitasnya udah pasti terjamin ini, Mas. Untuk dipakai untuk mobil aja juga pasti tahan lama. Nah, ini juga nggak akan bisa sobek. Iya. Ini tahan sobek. Terus yang kedua di sini tahan api juga. Yang kelebihan yang ketiga pasti tahan air seperti itu. Tahan air. Nah, ini ya sahabat-sahabat semua,
berawal daripada COVID di tengah keterpurukan berbagai usaha pasca COVID dulu itu Pak ya, ternyata bisa membawa ketika kita mempunyai ide-ide kreatif, jalan usaha itu pasti muncul gitu Pak ya, dan terbukti Pak Supriyadi ini telah membuktikan di 6 tahun ini bisa survive bahkan terus berkembang Pak ya. Ya, alhamdulillah. Terus berkembang. Sampai ke mana Pak? Perjauh mana pemasaran? Untuk pemasaran sekarang untuk offline itu kita Kabupaten Karawang udah semua offline-nya. Kita punya market sendiri. Terus untuk pemasaran yang kedua kita juga ke dinas. Misalkan ada kegiatan apa-apa, souvenirnya kita juga yang supply juga. Terus untuk ke kolaborasi ke Pupuk Bujang udah kita, terus kantor pos, SMA Mentari Ilmu, seperti itu. Ya. Jadi sudah merambah ke pemerintah. Kalau di online juga jualan? Di online lagi proses ini Mas. Lagi proses untuk di Komite Ekraf juga di Sparput juga mengadakan untuk lagi proses untuk di online-nya. Untuk sampel kita bahkan 3 bulan kemarin kita kirim sampel ke 3 negara. Belanda, Italia, sama Kazakhstan. Alhamdulillah biasa. Kita udah kirim sampel. Karena tahun kemarin kita kirim sampel gagal balik lagi karena masih ada kekurangan di produknya. Nah, seperti itu. Kita kemarin juga alhamdulillah udah lolos seperti itu. Lolos. Ya. Nanti tinggal nunggu PO-nya aja. Kita doakan lah. Kita sama-sama mudah-mudahan bisa tembus pasar mancanegara gitu kan ya, pasar mancanegara, karena jadi kita patut bangga lah Pak. Kita sebagai warga Karawang patut berbangga Bapak bisa menghasilkan produk yang luar biasa ini tembus ke mancanegara kan gitu, membawa nama Karawang juga kan tentunya, membawa nama baik Karawang kan gitu. Kalau sehari Bapak produksi berapa Pak? Sehari kurang lebih produksi itu 30 sampai 50 piece untuk berbagai macam. Dari kasur juga ada kita mah. Kasur, karpet, sajadah, bantal guling, semua kita kebutuhan rumah tangga justru kita adain semua. Ini Bapak nunggu order dulu atau memang rutin untuk produksi gitu? Nunggu order. Kalau misalkan orderan misalkan ada 30 kita nyetok 20 seperti itu. Iya. By order juga. Ya. Inspirasi dari jenis-jenis ini tadi kan Pak, Bapak kan 3 bulan sekali kan ada inovasi baru ataupun ada jenis baru gitu Pak. Tantangannya apa tuh Pak? Untuk mencapai ide apa kan gitu yang keren gitu? Tantangannya nomor 1 ya di ini produk luar karena produk luar di online itu kan harganya sangat murah sekali seperti itu, tapi dengan kualitas apa ya kita jauh kita berani adu kualitas seperti itu. Kalau misalkan orang beli offline pasti milih produk lokal karena produk lokal nggak kalah amat dengan produk brand-brand yang terkenal juga seperti itu. Apa sih Pak yang membedakan mereka itu bisa lebih murah gitu? Dari kualitas bahannya. Kita juga pakai bahan yang biasa juga ada kita mah. Tapi saya nggak akan berani. Justru kita pakai produk yang ini ada garansi 1 tahun ini. Kalau misalkan produk garasi kulitnya pecah, retak, ya seperti sofa itu ya. Dalam 1 tahun pakai ganti baru sama garasi 19. Bergaransi 1 tahun. Seperti itu. Iya. Harus berbeda, harus berbeda. Terus strateginya gimana Pak? Ya di tengah gempuran barang-barang impor misalkan yang di online dengan harga jauh yang lebih murah. Bapak supaya bisa lebih tetap bersaing gitu. Karena kita yakin kita punya market masing-masing, kita punya pasar masing-masing. Kalau misalkan ada orang yang harga murah dengan kualitas yang rendah ya bebas. Ada yang orang itu yang bisa mempertahankan di kualitas bagus atau enggak seperti itu. Kita mempertahankan nomor 1 di kualitas saja. Kualitas ya. Sejauh ini Pak ada kendala nggak dalam pengembangan usaha dalam hal permodalan ataupun misalkan bahan baku? Untuk saat sekarang untuk bahan baku aman-aman saja. Aman saja. Kalau untuk permodalan ya terus terang saya belum pernah pinjam bank. Sampai detik ini. Wah, berarti udah siap. Tinggal di ini aja untuk berkolaborasi. Artinya harus di pemasaran. Sebenarnya
semua UMKM Kabupaten Karawang atau bahkan seluruh Indonesia itu nomor satu keluhannya di pemasaran. Mereka bisa produksi banyak mungkin, sebagus mungkin, tapi kalau nggak dibantu dengan pemasaran yang bagus, stuck di situ nantinya. Produk banyak nggak terjual lah, buat apa? Seperti itu. Harus berbanding lurus. Di kita kan banyak mall-mall atau gerai-gerai yang market lah gitu kan ya, supermarket gitu. Itu masuk nggak Pak? Berapa Pak? Belum. Kita belum pernah masuk ke sana. Atau pemerintah ada upaya mendorong ke sana, membuka jalan bagi... Udah, kalau untuk membuka jalan sih makanya kita bikin katalog seperti ini, kita udah sebar ke mana tuh katalog ini, kita sebar ke semua hotel yang ada di Karawang ini, Mas. Dengan seperti itu kemarin juga ada kunjungan ke saya itu gara-gara lihat katalog di hotel di dalam katalog seperti itu. Jadi ada ini, pemerintah juga udah membantu untuk membantu memasarkan seperti itu. Tapi kalau ada gerai langsung di lokasi kayaknya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi ya. Karena ya produk-produk Karawang ini ya tadi menurut Bapak kalau bagus juga percuma kalau nggak ada di pemasarannya. Ini lemah kan gitu ya. Pemasarannya lemah. Ya ke Karawang ini kan salah satu tujuan pariwisatanya kurang begitu, belum menjadi andalan betul, belum maksimal. Nah ini kalau misalkan semua sektor ini bisa mengangkat, ini bisa saling ada simbiosis mutualismenya gitu. Gitu Pak. Nah sekarang Pak, misalkan produk Bapak ini mau merambah ke online kan gitu. Misalkan nanti kalau misalkan kebanjiran pesanan yang banyak gini dengan jumlah karyawan sekarang berapa Pak? Untuk yang jahit baru ada 2 orang, untuk yang cutting 1 orang, desain 1 orang. Untuk yang pemasaran di lapangan juga banyak. Ya. Siap gitu Pak ya kalau misalkan ada untuk orderan sebenarnya kita lebih mudah nyari karyawan daripada nyari orderan. Gitu. Logikanya seperti itu. Karena kenapa? Kita untuk nyari karyawan penjahit misalkan 1 hari sampai 1 minggu kita bisa nyari karyawan 10 sampai 20 penjahit. Tapi kalau untuk nyari orderan itu susahnya minta ampun. Iya. Kalau untuk misalkan ada nanti kita bisa bekerja sama nih, ada orderan yang melejit ya saya harus siap untuk membackup itu. Siap. Garasi 19 siap. Misalkan sehari ada orderan 100, 200 piece, bahkan 1000 siap. Ya memang secara sumber daya udah siap lah ya gitu. Kalau sekarang penjualan sehari berapa Pak? Sehari paling 30, 25 dengan offline seperti itu. Ya. Beda dengan kalau misalkan ada acara door press, buat acara itu kan waktunya nggak tentu kan seperti itu. Di punya toko di luar selain di sini nggak Pak? Belum. Jadi pembeli kalau memang yang mau membeli produk Karasi datang langsung ke sini. Langsung ke sini juga kita juga ada di TikTok juga ada di Karasi 19.official. Ya. Di IG model IG. Di IG juga ada Karasi 19. Ya bagi sahabat-sahabat semua yang memang penasaran dengan produk-produk Karasi, ya bisa langsung datang nih ke Perumahan Gading Elok atau kepoin di Instagramnya Karasi 19 dan juga TikToknya ya. Jadi sebelum datang langsung ke sini bisa spill dulu tuh produk-produk apa yang mau dibeli. Nah ini bisa lihat-lihat dulu di sana, langsung datang ke sini nanti ya. Gitu karena tadi kualitasnya bagus, ini tahan api juga gitu ya Pak. Tahan air, tahan sobek, bergaransi lagi. Bergaransi. Nanti ditukar atau gimana itu? Ya, diganti baru ya. Ganti baru ya. Selama 1 tahun pakai, kalau kulitnya pecah, diganti yang baru. Nah, ini perlu kita kembangkan sama-sama ini produk Karawang. Selama 6 tahun ini satupun belum ada produk yang kembali ke Karasi. Belum ada ya? Belum ada. Berarti selama 1 tahun awetnya. Pak, tantangan hari ini Pak untuk pengembangan produk Karasi ini apa Pak? Untuk tantangan hari ini ya tadi kita harus banyak mungkin untuk berkolaborasi di online-nya. Di online-nya. Kita siap untuk berkolaborasi sama siapapun itu Mas. Iya. Kalau dari pemerintah sendiri Pak, dorongan terhadap UMKM seperti apa Pak? Dorongan terhadap UMKM untuk saat sekarang udah lumayan bagus. Untuk untuk hakinya juga dibantu pemerintahan. Kita udah ada haki di sini. Udah ada haki. Karasi 19 udah haki seperti ini.
Nah, ini dari pemerintah udah membantu Desperindak. Ya. Terus untuk di Sparbud juga kita juga bantu untuk link pemasaran, link apa tuh pameran seperti itu, selalu ada kegiatan seperti itu. Justru produk Karasi sampai ke Bandung, ke Makassar pakai produk Karasi 19 untuk Kabupaten Karawang untuk Kabupaten Karawang ya. Ini bulan depan saya juga dari Desperindak juga diajak ke Bandung untuk apa tuh Desgranada produk Karasi kita ya. Ke Bandung. Kalau sepatu ini juga Pak? Sepatu belum. Kita untuk saat sekarang masih fokus di tas aja dulu. Tas ya. Tas dan yang lain topi seperti itu. Kalau harga jual gimana Pak? Kisaran berapa ini? Harga jual seperti ini kita harga 50 ribuan Pak. Oh iya, satu bungkus rokok lah. Iya, terjangkau. Jajan awet ini mah. Jajan awet dengan 50.000 ini tasnya bagus sekali ya untuk sahabat-sahabat yang senang handbag nih. Ini produk Karasi ya. Dengan bisa handbag custom juga. Kalau misalkan untuk souvenir untuk apa bisa pakai custom, pakai logo, nanti pakai grafir nantinya. Logo perusahaan, terus logo komunitas bisa nanti kita main grafir juga bisa, pakai laser nantinya. Oh iya. Seperti itu. Iya. Kalau ini kan polosan, ini brandnya Karasi. Nanti logonya apa seperti itu. Iya. Nah ini jadi buat sahabat-sahabat semua jangan ragu-ragu ini produk Karasi. Bisa langsung datang ke perumahan Geding Elok 2. Ya, Geding Elok 2 ini banyak produk-produk yang murah, tetapi kualitasnya sangat bagus sekali. Tadi sudah dicoba, didemonstrasikan. Jadi aman kalau kena api juga gitu kan, musim hujan, kebakaran ataupun ini. Pak, harapan ke depan seperti apa Pak kaitan dengan produk Karasi ini atau usaha yang sedang dikembangkan oleh Bapak? Untuk harapan ke depan kami selaku usaha mikro di Kabupaten Karawang ya saling berkolaborasi antara pemerintah, terus antara swasta sama teman-teman UMKM se-Kabupaten Karawang seperti itu. Nomor satu kendalanya di pemasaran. Nggak ada lagi. Ini modal kalau semua nggak usah dihiraukan, tapi ini ya, dikasih modal banyak, kalau pemasarannya nggak ada buat apa sih? Nah, seperti itu. Betul lah, betul. Pemasaran ya, memang dari pemasaran. Pak, dari dulu Bapak awal di usaha elektronik, sekarang merambah ke usia yang ekrab ini ya, usaha ekrab. Kalau boleh membanding-bandingkan gitu Pak, enak mana Pak dari dulu sama sekarang? Kalau membandingkan secara finansial, enakan kita jual produk ini yang luar. Karena kenapa? Kita nggak resiko mikirin tentang desain, nggak mikirin tentang produk nanti laku atau tidak seperti itu. Tapi saya dengan hikmah COVID itu saya akan rubah mindset saya. Justru dengan seperti itu saya masuk importer, justru nanti anak cucu kita itu nanti akan terjajah ekonominya. Sekarang aja udah terjajah. Justru dengan seperti ini kita harus bisa menciptakan bagaimana caranya masyarakat itu harus mencintai produk lokal. Semua yang ada di Indonesia. Itu kan program negara seperti itu. Pemerintah juga. Ya, selain Bapak bisa menghidupi Bapak dan keluarga, juga menghidupi banyak keluarga gitu ya, punya karyawan. Ya. Motivasi Pak mungkin untuk sahabat Radar Karawang yang memang mau mengembangkan UMKM-nya, produknya sendiri gitu, apa Pak untuk memulai usaha gitu? Untuk motivasi untuk teman-teman yang belum mulai atau yang sudah mulai ataupun yang udah naik levelnya, ya nomor satu semua itu berproses, nggak ada intinya kita langsung sukses itu. Artinya kata sukses itu sebenarnya berproses semua itu Mas. Bukan hanya tujuan akhirnya seperti itu. Nggak ujug-ujug gitu. Oh, nggak ada ujug-ujug seperti itu. Terus yang kedua, untuk motivasi teman-teman yang muda, rata-rata untuk melakukan usaha itu takut. Nanti saya berhasil atau enggak, seperti itu. Kalau melakukan usaha ya udah jalankan aja dulu, nanti akan berproses. Melakukan kesalahan kita berbagi, kesalahan kita berbagi seperti itu. Kalau untuk modal nomor 21 deh kalau modal. nomor 1 skill dulu. Skill dulu. Nah, kaitan dengan tadi Pak, berproses, ada kesuksesan, ada kegagalan.
Nah, kalau boleh tahu, Bapak dari sampai titik ini sekarang ini pernah berapa kali jatuh? Banyak, sering. Sering. Di elektronik pada saat COVID itu dengan sistem apa tuh, uang di luar semua kan diutangin itu mah, dikreditin. Itu hampir ratusan juta itu mah di luar. Sampai sekarang udah kembali? Nggak akan kembali. Nggak akan kembali. Itu kan resiko yang kita jalani seperti itu. Dengan apa ya, intinya kita, Tuhan punya rencana lain lah yang lebih baik untuk hambanya. Yang penting kita melakukan ikhtiar dan doa seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi ini buat pesan juga nih buat sahabat-sahabat semua ya. Jangan takut gagal pokoknya. Jangan takut gagal. 10 kali gagal, 11 kali harus bangkit. Harus bangkit terus. Mental nomor satu. Mental harus kuat kalau untuk usaha-usaha zaman sekarang seperti ini. Kalau modal banyak, kalau apa mental nggak ada juga percuma. Seperti itu. Banyak yang habis pensiun seperti itu, uang ratusan juta, 500 juta, 1 M, bingung usaha apa. Seperti itu. Iya. Mungkin Pak terakhir Pak, perbincangan kita sudah semakin asik itu, cuma kita dibatasi juga dengan waktu. Pesan Bapak untuk yang menonton video ini apa Pak? Closing statement. Pesan saya untuk yang nonton video ini, untuk yang mau usaha, nomor satu kita jangan takut gagal. Terus yang nomor dua, kita harus mencintai produk lokal, bangga dengan produk Indonesia seperti itu. Dengan seperti itu kita bisa membantu program pemerintah juga. Ya, betul sekali Pak. Oke sahabat-sahabat semua, penonton Radar Karawang, kita berada di sesi terakhir. Tadi Pak Supriyadi sudah berbagi cerita begitu banyak pengalamannya kaitan dengan pengembangan UMKM dan juga pengembangan produk dari Karasi ini. Sahabat-sahabat semua yang tertarik dengan produk Karasi, silakan datang ke Perumahan Gading Elok 2 ya, Blok A5 nomor 3 itu kan ya, A5 nomor 3, ataupun di media sosialnya juga ada Karasi 19. Terima kasih Pak Supriyadi. Sama-sama. Semoga usahanya semakin besar dan lancar. Siap, selalu sukses sama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.